Shalom, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dari pengembangan model bisnis baru untuk mengatasi isu sampah dan lingkungan, yaitu budidaya maggot dan ulat Jerman. Di sini anggota kelompok 4 yaitu ada saya, Maulana Saputri Rezeki dengan NRP 16/2020-015. Lalu yang kedua ada Agustinus Turni dengan NRP 16/2020-016. Lalu yang ketiga ada Adita Maputra dengan NRP 16/2020-019. Dan yang terakhir ada Sandi Yusuf Sinaga dengan NRP 16/2020-031. Di sini sampah rumah tangga merupakan menjadi masalah yang serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat karena tidak ditangani dengan serius. Pada limbah rumah tangga ini semakin lama akan menumpuk dan terus-menerus bertambah sehingga tidak adanya penanggulangan yang efektif. Kemudian apa solusinya? Salah satunya yaitu dapat dilakukan untuk menanggulangi limbah rumah tangga dengan sampah organik dengan cara memanfaatkan limbah tersebut sebagai pakan untuk budidaya ulat atau maggot. Lalu apa itu budidaya maggot dan ulat Jerman? Budidaya maggot dan ulat Jerman adalah pemeliharaan dan pengembangan larva di skala rumahan. Lalu apa tujuan budidaya maggot dan ulat Jerman? Tujuannya yaitu memiliki kemampuan untuk mengonsumsi sisa makanan dan limbah organik. Dengan melakukan budidaya maggot dan ulat Jerman dapat mengurangi sampah sisa makanan di rumah. Karena di Info Data Statistik 2022 mengatakan bahwa jenis sampah terbanyak adalah sisa makanan. Lalu maggot dan ulat Jerman mengonsumsi sisa makanan seperti apa? Yaitu yang pertama ada sisa sayuran dan buah-buahan, yang kedua sisa makanan daging dan ikan, dan yang ketiga ada sisa roti dan produk susu, dan yang terakhir ada kulit telur. Nah, untuk catatan penting bahwa makanan maggot ini tidak terlalu busuk dan tidak beracun. Lalu apa keunggulan dari maggot dan ulat Jerman? Di sini maggot dapat menjadi pengganti pakan ikan, yaitu mudah dibudidayakan baik dalam kapasitas kecil maupun besar. Lalu yang kedua yaitu budidaya maggot hanya membutuhkan 2 minggu dan dapat memanfaatkan limbah organik sebagai pakannya. Lalu perbedaan dari maggot dan ulat Jerman ini, hewan indukan atau dewasa. Maggot yang umumnya digunakan adalah larva dari lalat BSF dan ulat Jerman adalah larva dari kumbang Geophobos morio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana cara budidaya maggot atau ulat Jerman ini. Pertama, kita akan mempersiapkan alat dan bahannya yang seperti kotak plastik yang memiliki tutup atau media sejenisnya. Kemudian untuk membuat medianya, kita memerlukan media kotak plastik yang digunakan harus dibuatkan lubang untuk jalur keluar masuk oksigennya. Kemudian di sini ada budidaya. Budidaya ini diawali dengan serangga dewasa, baik alat BSF maupun kumbang Zophobas mario, yang nantinya akan bertelur dan telurnya tersebut akan menetaskan menjadi larva. Dan di sini ada masa panen, jadi ulat tersebut nantinya akan diberikan pakan berupa sampah sisa makanan, dan nantinya akan dipanen untuk dilakukan sebagai fungsi lainnya. Kemudian dikembangkan larvanya, tidak semua larva akan dipanen dan dijual, sebagiannya akan dikembangbiakkan agar menjadi kepompong dan menjadi indukan dan bisa menghasilkan telur lainnya. Kemudian bagaimana inovasi bisnis yang akan dilakukan. Jadi di sini kami akan fokus bagaimana menginovasikan langkah-langkah ini pada rumah-rumah yang dapat berlangganan untuk berlangganan sisa sampahnya yang akan diangkut dan diambil bagi kami. Kemudian nantinya pelanggan dapat melakukan pelangganan sampah yang dapat diangkut. Kemudian alasan membuat inovasi bisnis yang dilakukan itu di mana adanya peraturan mulai 2024 sampah organik rencananya dilarang masuk TPA Sari Mukti, kemudian jenis sampah terbanyak adalah sisa makanan. Kemudian di sini strategi akuisisi dan retensinya, jadi namanya ini atau program ini disebut sebagai Jemput Sampah Plus. Program ini didesain dengan tujuan utama untuk menjemput limbah dari rumah tangga secara berkala dan meningkatkan daya beli limbah dengan memberikan insentif lebih besar kepada penyedia sampah tersebut. Kemudian di sini ada fitur utamanya nanti dijemput secara berkala. Di sini nantinya limbah akan diambil setiap 2 hari sekali dan meningkat dari jadwal sebelumnya yang dilakukan setiap 3 hari sekali. Kemudian nanti untuk daya tampung atau pengambilnya jauh lebih banyak, yang mana yang awalnya 1,5 kg menjadi 5 kg. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada budidaya maggot di desa Kalisapu, Selawi. Apipudin selaku pelaku usaha budaya maggot di desa Kalipu mengatakan bahwa untuk menghasilkan 50 kg maggot per hari diperlukan 500 kg sampah organik, yang mana sampah ini didapatkan dari 2 perumahan, 2 pesantren, dan jika masih kekurangan, ia akan mendatangi pasar untuk mendapatkan sampah organik dari sana. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama di sini ada value proposition. Di value proposition ini ada solusi untuk sampah sisa makanan, menyediakan pupuk ramah lingkungan, dan hasil sisa penguraian limbah oleh maggot. Dan yang terakhir ada maggot dan ulat Jerman dapat dijadikan pakan ternak yang bergizi. Selanjutnya ada customer relationship-nya. Di sini layanan berlangganan pengambilan sampah ke rumah. Yang kedua ada pelatihan mengenai cara pemeliharaan maggot dan ulat Jerman. Yang selanjutnya ada channel. Di sini channelnya itu penjualan online melalui platform e-commerce dan website. Lalu di sini ada customer segmennya. Yang pertama itu ada peternak, pertanian, dan rumah tangga. Lalu ada key activities di sini budidaya maggot dan ulat Jerman. Lalu ada pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Lalu ada pengolahan maggot dan ulat Jerman menjadi pakan ternak. Lalu ada key resource. Yang pertama di sini ada fasilitas budidaya maggot dan ulat Jerman. Yang kedua ada pekerja dengan keahlian dan budidaya maggot serta pengolahan limbah. Selanjutnya ada sarana transportasi dan distribusi. Lalu ada key partners. Di sini tuh key partnersnya itu ada peternak dan petani. Lalu ada cost struktur. Di sini cost struktur itu ada pertama biaya budidaya dan pengolahan, yang kedua ada biaya promosi, yang ketiga ada gaji karyawan, yang terakhir ada biaya transportasi. Yang terakhir ada revenue stream. Di sini revenue stream itu terdapat penjualan alat ternak, penjualan telur maggot serta ulat Jerman, berlangganan pengambilan sampah, penjualan maggot dan ulat Jerman untuk pakan ternak. Yang terakhir ada penjualan pupuk dari hasil pengolahan sampah oleh maggot. Nah, selanjutnya ada BPMN atau business process. Di sini ada dua pool, yaitu ada maggot Kunz atau perusahaan kami, dan ada customer. Dimulai dari customer. Di sini customer itu mengisi form customer lalu membeli paket langganan. Selanjutnya maggot Kunz menerima pesanan lalu akan ada penjadwalan penjemputan sampah. Lalu apakah jika sampah lebih dari 2 kilo, maka customer diminta membayar muatan lebih. Jika tidak, maka pengambilan sampah akan dilakukan oleh kami. Lalu selanjutnya akan dilakukan pemilihan sampah, dilanjutkan dengan melakukan budidaya, dan yang terakhir ada panen hasil budidaya. Nah, di sini bisa dilihat ada logo dari perusahaan kami, Maggot Foods. Untuk selanjutnya akan ada demo dari aplikasi Udo yang akan disampaikan oleh Sandi. Ya, di sini saya akan mendemokan implementasi CRM menggunakan Odoo pada proses bisnis ini. Nah, di sini pertama kita dapat mendaftarkan produk baru. Nah, sebagai contoh kita akan mendaftarkan maggot dewasa. Untuk produk tipenya consumable, untuk kondisinya order quantities. Nah, untuk sales price-nya kita buat 10.000. Customer access-nya kita kosong. Internal barcode, oke, jika sudah kita bisa langsung save. Nah, jika ada gambarnya di sini bisa menambahkan gambar dari maggot dewasa itu sendiri. Nah, di sini ada list dari produk yang kita jual. Di sini ada 2 produk, yaitu ada dari jemput sampah itu sendiri, lalu ada maggot dewasa. Nah, langsung saja ke proses CRM-nya. Nah, di sini untuk proses CRM-nya itu adalah bentuk pipeline. Yang pertama bisa kita tambahkan untuk pipeline yang baru.
Nah, kita tambahkan untuk customer-nya siapa, kita misalnya Cibenying Group. Nah, untuk opportunity dari pemesanan ini itu berbentuk apa? Sebagai contoh, Cibenying Group ini mungkin bisa kita buat pemesanan magot dalam jumlah besar, atau bisa diisi juga untuk email, nomor telepon, dan expected revenue atau berapa yang akan kita dapatkan dari hasil kerjasama dengan Cibenying Group ini. Kita anggapan akan mendapatkan 1 juta. Nah, kita add. Nah, di sini sudah ada 2 pipeline atau 2 penawaran dari dua orang yang berbeda. Yang pertama dari Cibenying Group, lalu yang kedua ada dari Yaris Hernandez. Nah, di sini bisa kita berikan juga bintang untuk skala prioritasnya. Misalkan untuk Cibenying Group, karena dia memiliki revenue yang lebih besar, bisa kita buat skala prioritas yang lebih tinggi dibandingkan Yaris Hernandez. Nah, di sini nanti admin akan mengkualifikasi atau memilah lagi apakah pesanan dari 2 customer ini sudah qualified atau belum. Kita anggapan yang dari Cibenying Group sudah qualified. Jika sudah qualified, bisa digeser langsung ke kolom qualified. Nah, jika dari pihak produksi sendiri atau dari Magot Unsnya itu sendiri sudah melakukan tahap produksi atau tahap proses dari pemesanannya, bisa dipindahkan ke proposition. Nah, jika sudah selesai atau siap untuk packing, bisa dipindahkan ke one-nya itu untuk Cibenying Group sendiri akan atau sudah deal gitu dengan pihak perusahaan Magot Uns. Nah, jika sudah, dari pesanan Cibenying Group ini bisa diklik 2 kali untuk menampilkan list detailnya. Nah, jika sudah, kita bisa membuat new quotation atau buat pemesanannya. Nah, di sini untuk expire dari pemesanannya, karena sekarang tanggal 11, bisa kita buat besoknya. Nah, untuk payment atau bentuk pembayarannya itu ada kita buat cash atau immediate payment. Jadi jika barang sudah sampai akan langsung dibayar. Nah, untuk produknya sendiri, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Cibenying Group ini ingin memesan maggot. Nah, kita buat di sini maggot dewasa. Untuk unit price-nya itu 1 kg maggot dewasa itu berharga 10.000. Berarti di sini kita buat kuantitinya jadi 100. Nah, jika sudah, lalu bisa kita confirm. Nah, jika sudah dikonfirm, nanti bisa kita kirimkan ke email dari Cibenying Group-nya itu sendiri. Nah, nanti ini bisa kita mengirimkan email. Nah, di sini bisa kita edit bentuk emailnya, dan di sini adalah penawarannya itu sendiri. Nah, bisa kita klik send jika memang emailnya aktif, karena di sini emailnya bukan email yang aktif. Kita close saja langsung. Nah, jika sudah, misalkan dari pihak Cibenying Group-nya menyetujui penawaran yang kita tawarkan, kita bisa langsung membuat invoice-nya. Nah, di sini untuk invoice-nya regular invoice saja, lalu create invoice. Nah, ini adalah bentuk invoice yang sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa menambahkan dari 100 maggot yang sudah dipesan oleh Cibenying Group, ada berapa yang sudah kita deliver. Kita jadikan 100. Nah, semuanya totalnya sudah jadi 1 juta. Nah, di sini invoice-nya juga bisa kita kirimkan ke email dari Cibenying Group-nya itu sendiri. Sama seperti sebelumnya, sama seperti penawaran, bisa diedit juga untuk pengiriman emailnya. Nah, jika sudah, kita langsung create invoice saja. Nah,
Nah, di sini invoice sudah berhasil dibuat dan sudah sampai ke akhir. Nah, bisa dilihat di sales. Nah, di My Activities, di CRM My Activities. Nah, di sini sudah kosong. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pesanan dari Ciduni Group yang sebelumnya kita buat sudah masuk ke data atau sudah tercatat di data dari Magot MC itu sendiri. Sekian demo aplikasi Odoo bagian CRM, dan sekian juga presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.